أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Birasus pada Sahibil Majlis Al-Istighfar, keluarga besar Bapak Khairiyah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan insyaallah majelis kita Mukhtarul Hadis. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu ayubahu, rawahul Baihaqi an Anas. Apabila menghendaki Allah dengan seorang hamba akan kebaikan dan keselamatan, maka Allah beri ia paham pada agamanya, dan Allah jadikan di dalam hatinya sifat zuhud atau sifat qanaah masalah dunia, dan Allah beri di dalam pikiran hatinya, seluruh jiwanya hanya kekurangan dirinya. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Anas bin Malik. Ini hadis panduan pada kita untuk menjadi baik. Sebenarnya caranya kita alhamdulillah Allah beri senang pada masalah agama, masalah makna menuntut ilmu, masalah makna mengajar, masalah makna kita beribadah, seluruhnya itu makna diberi paham, diberi hidayah taufik di agama. Ada aja biar ada terlalu kayak orang besar, tapi Allah beri juga, ada juga. Kemudian dunia dalam makna hidup kita ada diberi Allah merasa cukup di hati kita, ada merasa kekurangan, ada merasa kecil, ada merasa hina di perjalanan hidup. Masalah dunia itu tanda Allah memberi kebaikan pada kita dalam menjalani hidup. Kemudian terakhir Allah lihatkan dalam pikiran kita, hati kita, merasa hanya kita banyak punya kekurangan, kesalahan dan seterusnya. Angka itu aja terus-menerus dipakai. Masalah agama atau akhirat berjalan, dunia alhamdulillah ada juga kayak orang. Kadang melihat orang lain, kadang melihat orang lain, artinya kekurangan orang kadang melihat itu. Apabila Allah menghendaki kita menjadi orang yang makna selamat dunia akhirat, yang paham di agama, kuat lalu keyakinan, juhud karena seadanya hidupnya ini ada bersandar memberati orang lain, tahu bahwa dirinya punya kesalahan, kekurangan dan seterusnya. Ada melihat kekurangan orang, karena diri kita banyak juga kekurangannya. Itu jadi amal pertama kita diberi Allah Ta'ala bisa beribadah, bisa mengingat Allah. Apa aja juga hidup di dunia ini ya orang walaupun seadanya. Kemudian ada bisi musuh karena kadang melihat kekurangan orang,
kekurangan kita aja. Nah itu sebahagian jalan hendak selamat dunia dan akhirat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya radallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah di dunia. Ya radallahu bi'abdihi asyarra amsaka anhu bidhambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki dengan seorang hambanya yang akan kebaikan di dalam perjalanan hidupnya, maka Allah segerakan di waktu hidup ini pada saat ada nangkada nyaman. Nangkada nyaman itu kiparat dosa. Kita hidup seharusnya hendak juga berlebih tapi kurang, nah itu kiparat dosa. Kita hidup seharusnya harus menerus senang, hanya ada juga menangisnya, nah itu kiparat dosa. Kita hidupnya seharusnya sehat aja, karena ada juga sakitnya, nah itu pun kiparat dosa. Menunjukkan bahwa Allah sayang kita, seolahnya Allah Ta'ala itu terus menerus mendidik kita dari hidayah kepada kita melewati keadaan hidup kita hamba. Hambanya itu kelihatan dengan sebab ada ukubah itu. Ukubah itu bahasa Arab siksaan, bahasa kitanya ada. Ukubah itu hanya sesuatu yang ada nyaman. Ada nyaman di dalam diri. Apabila menghendaki Allah dengan seorang hamba akan kejahatan, maka Allah biarkan ia dengan seluruh dosa-dosanya tanpa ada hidupnya ini kayak rasa mulus saja terus menerus. Padahal pekerjaannya kan bagus nih, ada sesuatu namanya tersalah. Lalu diri orang itu kada ingat bahwa dirinya hamba, sehingga dibalas oleh Allah di waktu ia sudah meninggal dunia. Jadi maknanya hidupnya ini sangka baik ke jalan Allah Ta'ala. Karena apa yang terjadi itu ada rahasia, kitanya disuruh jalani itu aja, melihat ke depan jangan melihat ke belakang. Yakin ya, percaya diri bahwa Allah sayangan kita. Nah itu maknanya. Selama seseorang merasa dirinya hamba, maka selamat aja. Tapi apabila berubah seorang hamba menjadi Tuhan, berbahaya, itu diperiksa orang hari kiamat. Jadi tetap ya merasa kada punya daya upaya itu terus menerus itu. Rawahu Tabari Ammar bin Yasar. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih yang di atas tadi, hanya isinya adalah akhlak. Idza arada Allah bi'abdi khairan fatahu qufla qalbihi wa jala fihi al-yaqin was-sidqa wa jala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi wa jala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan khaliqatu mustaqimatan wa jala udhuna sami'atan wa 'aynahu basiratan. Apabila Allah menghendaki seorang hamba yang masih hidup di dunia menjadi orang baik, maka Allah bukalah hati yang tertutup di dalam dirinya. Dalam diri kita ini ada hati itu bisa tertutup dengan asbab, kita juga kan tetapi menggunakan. Kebanyakan kita ini menggunakan otak, hanya berpikir. Ada hati di dada, otak di kepala. Otaknya jatuh ya kayak firasat saja. Hati itu sejujurnya muka syafat. Apabila Allah menghendaki seorang hambanya itu baik, maka dikalahkanlah pikirannya, dijadikan hatinya lebih yakin kepada siapa? Kepada Allah, dan membenarkan akan Allah. Allah jadikan hatinya mendengari apa yang dijalani di dalam hidupnya ini, bahwa hidupnya berjalan dengan izin Allah. Hidupnya akan selamat dengan ada wujud Rasulullah. Hidupnya bahagia dengan sebab ada sama kita, kawan saudara sesama muslim, ramil.
Allah jadikan hatinya sejahtera daripada seluruh makna makhluk. Allah jadikan lidahnya bersifat jujur. Allah jadikan akhlaknya istiqamah. Allah jadikan pendengarannya mendengari yang baik. Allah jadikan penglihatannya memikirkan dengan mana mengembalikan begitu dilihat kepada yang sebenarnya. Ternyata Allah mengolah fungsi anggota kita agar supaya kita membuka hati. Jadi isinya hati aja. Telinga mendengar buka hati, mata melihat buka hati, lidah berkata buka hati. Suatu di dalam hidupnya apakah terjadi buka hati. Jadi akan hati itu sejahtera, bahagia hati. Jalannya dibuka hati, ditaruh di dalam hati itu ada keyakinan kepada Allah. Ditaruh juga di dalam hati itu bersifat membenarkan keyakinan yang diyakini. Kita meyakini visi Tuhan. Allah bersifat kaya, bersifat kuasa dan seterusnya. Maha Agung dibenarkan oleh seluruh jiwa. Dibenarkan oleh telinga, dibenarkan oleh mata, dibenarkan oleh pengrasa. Nah itu seluruh. Itu dinamai membuka. Syekh Nabi Dzalil ya Imam Syaikhan Bukhari Muslim. Idza arada al-qaim bada qadaya qadaya sarabadul uqul yaqulahu hatta yaqda bihim qadahu qadaru fa idza qada amrahu radda uqulahu qatin nadam. Bila Allah menghendaki akan pasti terjadi qada dan takdir Allah, maka Allah hilangkan orang yang punya akal akan pikiran mereka sehingga luluslah seluruh qada dan takdir Allah. Apabila sudah terjadi, maka Allah akan balikan kesadaran akal mereka, baru terjadi penyesalan. Kita hidup menjalani daripada tulisan yang sudah tertulis, yang masih di sisi Allah disebut qada, yang terjadi kepada kita disebut qadar, takdir. Ada kalau dirubah-rubah lagi. Sekitarnya bisa di suatu saat di luar makna. Ada ingat lalu pas saya terjadi, walaupun ahlinya kayak itu. Orang bayar aja ahlinya ada ujungnya apabila Allah menghendaki, kalau aja terjadi kehendak Allah itu. Setelah itu baru sadar, baru ada penyesalan. Itu menyeluruh di dalam hidup. Ada apa-apa para tahan aja pada tapi Allah menghendaki ini lambungnya itu supaya naik asam lambung lalu makan tahu lagi. Padahal tahannya tapi Allah menghendaki terjadi. Kalau penyesalan terlalu lebih padas itu. Padahal memang sudah qada dan takdir Allah. Hidupnya ini menjalani aja, bukan memilih. Ikhtiar itu berusaha terbaik, tapi kita menentukan pilihan tidak bisa. Nah hidupnya dia terus saja berjalan dengan qada dan qadar Allah. Itu kan rukun iman dah. Wajib percaya bahwa qada dan qadar datangnya dari Allah. Baik khairun yang baik atau syarrun atau yang kada baik. Lalu oleh Rasulullah caranya terjadi ini kita sama sekali tidak ada hendak, tidak ada nyaman dah. Tapi bisa terjadi di waktu itu kada sadar. Walaupun ahlinya itu.
Kadang lebih ingat karena hipnotis juga. Nah itu sedang, tapi desa takdir Allah duit habis. Ada apa ya? Angkat dan minuman kopi supaya kada mengantuk, nang padas-padas apa seluruhnya takdir Allah. Lah kada apa ya? Maranjah aja ketunggu lah. Limpak juga hantar. Lah kada apa ya? Kalau itu udah belakangannya hanya baca kebegamat tadi hantar. Adanya kada tahu berdahulu takdir daripada perjalanan, berdahulu kata tulisan daripada perjalanan, hanya menjalani. Tapi berusaha, cuma usaha kada memberi bekas. Berusaha aja, tapi kada memberi bekas juga. Yang beri bekas hanya Allah juga. Nah di atas tadi mulai itu sampai itu isinya seluruh adalah di dalam makna akhlak, letaknya di dalam hati. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaratan tabala amran dabara aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Rahib Mubarak. Bismillah bersabda, apabila kamu menghendaki memperbuat satu perkara, sebelumnya kamu harus memikirkan apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Dan kita gawin itu, jika adalah manfaatnya baik, teruskan pekerjaan itu. Ada perlu mendengar rintangan daripada orang. Apabila perkara itu diteruskan menjadi kada baik, berhentilah mengerja itu. Ada perlu juga mendengar pandiran orang. Maknanya kita sendiri yang penentu di dalam kehidupan ini. Penentunya orang lain hanya bisa memandir, orang mengisah nilai, tapi kada kawa juga menggawinya. Yang baik kisah orang baik, yang kada kisah orang kada baik. Istilahnya aja penentunya kita anak baik, terus saja yang baik kita mendengar kada nyaman, alwai ampeh berhenti. Nah itu ngarannya kada bisi Tuhan, ada keyakinan tujuan kada karena Allah. Tidak ada makna sesuatu yang baik itu yang pacan kita gawi itu pasti ada orang berkata oma bagusnya, ada juga orang berkata ada baik, padahal bagusnya kita baik. Nah, itu juga sebaliknya, apa yang kada baik itu ada orangnya bagusnya bang, ada uma terlalu juga hantar seluruhnya, tapi nah itu hanya pandiran kita juga yang menentukannya. Nah, anaknya dari hadis Rasulullah harusnya kita tuh tahan di baju orang, tahan juga di cala orang, tahan di dukung orang, tahan juga di lintang orang. Kita juga penentunya, kita juga nang kembalinya seluruh apa aja ke kita. Bisa aja dah memikirkan ke dunia kah hendak ini diletakkan, akhirat kah ini, agama kah itu juga, salah keluarga kah itu juga, hancurnya keluarga karena mendengari pendidikan orang. Kalau kita mendengari, salah mak kata baik teruskan, kecuali kada baik kan. Isinya seluruhnya itu. Hasil menambah sebabnya pengusaha jadi orang luar biasa kaya raya, tahan, ada tahan mana bisa. Kita nang biasa aja bahasa orang mondok, bisa mondok ada tahan, ada selesai, ada tahan lah, mondok aja ada tahan, apalagi jadi guru. Jadi guru lebih pada mondok. Karena kita mata ini bisa melihat orang, tapi nggak bisa mendengar. Melihat orang hebat-hebat, seorang kada, lalu biasa. Tapi kalau memang karena Allah, kenapa diurus? Kita kada mencari kehebatan, kehormatan. Yang penting makna meneruskan
meneruskan masyaikh guru-guru kita yang terdahulu kayak itu aja. Mau apa kalau tasarah orang lain. Artinya basic guru meneruskan kecilin sudah jadi amal jariyah selesai. Baik pakainya, tauhidnya, tasawufnya. Jadi kata basic guru mengaradau. Teman-teman mengembalikan amal jariyah, tak ada basic guru juga orangnya. Tidak ada mengaji juga. Ada kawan tuh, iya nang ngolah nggak tahan sedikit ini ada basic guru atasnya. Yang basic guru kuat dah. Nah apa aja nah hendak diperbuat kita sudah mengetahui permasalahan itu manfaat dan mudaratnya. Nah apa aja itu seluruhnya ini itu terhubung kepada yang dipakai, yang dimakan, yang diminum, tahu kendaraan, terhubung apa harus tahu sudah berdahulu. Manfaatnya apa, mudaratnya apa, jangan hanya nyaman aja. Kendaraan nyaman cepat laju, coba kalau rabah, nggak ada batas patah. Artinya mudaratnya ada, sesuatu manfaatnya, tapi ada pasti mudaratnya. Nah mudarat itulah yang diperiksa dengan baik, sebaik-baiknya, jangan sampai mudarat itu yang terjadi. Ambillah manfaatnya, agar matanya sedang semampu kita. Artinya bahasanya di situ ada makna sebelum berbuat itu orang tadi sudah paham. Ada asbab dengan mengikut orang ada. Rasulullah SAW banyak meninggali kita. Baik dari hadis beliau, perbuatan beliau, hadisnya perkataan, perbuatan hadis juga cuma itu nyata. Peninggalan Sayyidina ada yang kita gawin semuanya, sembahyang peninggalan Rasulullah, puasa peninggalan Rasulullah, dan sedekah, zakat peninggalan Rasulullah, umrah, haji peninggalan Rasulullah. Itu disebut warasah. Kita ahli warisnya Rasulullah meninggali ilmu dan ibadah, dan meninggali harta dan kehormatan. Jadi kadang inna akrama indallah atqakum, atqa yang paling terhormat orang yang paling takwa. Para sahabat ditinggal sidin ilmu dan ibadah. Abud orang di Madinah, di Abu Hurairah itu orang di Masjid Rasulullah berbagi warisan. Abud dan pasar di tangan juga. Sekali dilihat, kan ada orang berbagi harta, nyabi warisan harta aja. Lalu di mana itu sedang mana ada warisannya? Baca Abu Hurairah tuh orang pengajian itu, bagi warisan itu biar juga kita orang juga. Orang bari mengaji, belum ambil kita juga warisan dari Rasulullah biasa orang. Belajar ke guru itu ambil kita orang juga kan kita orang. Bahagian kita, apabila orang ada boleh orang itu. Berdasarkan orang kita umat Rasulullah durhaka dengan Rasulullah. Sidin untuk umat warisan dah. Tapi kada boleh ujian nah ini. Guru nang kayak apa aja hebatnya dah apabila kita masalah ilmu buka pintu sidin. Karena warisan bahagian kita ambil di dalam diri sidin di waktu itu masih warisan Rasulullah itu kita ambil. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aradta amran fa'alaika bit-ta'addud bitu'addati hatta yuliqallah minhul makhraj. Apabila engkau menghendaki satu urusan maka
lazimi olehmu di dalam dirimu dengan dahuluakan tenang atau sayang atau kasih. Tenang dahulu sehingga memperlihatkan Allah daripada perkaramu itu, akan di sana ada tempat penyelesaiannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sifat kita manusia apabila ada bermasalah pasti emosi. Di waktu emosi itulah menambahi dan memberati. Diri kita juga menambahi masalahnya, tambah berat karena emosi kita. Rasulullah mengajarkan, ada masalah, tenang dahulu, coba dahulu, santai-santai. Waktu kita emosi itu, bawa wudu dahulu. Ada mampan juga, bawa mandi, ada mampan juga, bawa babaring, ada mampan juga, bawa guring dahulu. Akhirnya bangun guring, ada mampan juga, bawa makan. Kayak kanyang, kalau pina lapar baru jadi emosi. Kalau pina mengantuk mata, kalau pina memang waktu emosi itu panas darah kita, bawa wudu kan mandi. Sehingga Allah Ta'ala mendatangkan tempat keluarnya karena timbul sodangan ada aja perkara yang susah bagaimanapun, ada aja jalan keluarnya, bisa aja makna diselesaikan selama masih kita hidup. Karena nggak bisa diselesaikan perkara mati ngintur. Apabila sudah mati kenapa dihidupi lagi? Dimandi lagi cepat-cepat, dikapani, sembahyangkan, patak, karena itu memang kadang-kadang hanya satu aja yang kadang-kadang diselesaikan masalah orang hidup di dunia al-maut. Kalau orang lainnya ada aja jalannya. Asal juga alhamdulillah bisa dulu cari dulu kayak kadang masalahnya, dalami dulu, perhatikan dulu apa yang terbaik yang perlu diselesaikan. Jangan kayak kekerasan yang menimbulkan bahasa kita. Nah aku kayak itu bahasa kampung baharatan bahibatan. Nah itu berakamnya penyesalan kita. Ya sudah penyesalan itu ada kawan lagi dirubah, udah terjadi. Bahasa orang nasi kelawasan memasak, kebanyakan bajunya jadi bubur, dipadar kada mau jual lagi. Tetap hancur juga, sudah pecah. Nah ini Cuman mana Jepang dimakan, tambahi gula putih, buburnya bubur, tambahi ayam, wah kuasok, bubur Samarinda. Artinya nyaman aja juga itu, ada numpang. Ya masalahnya ada aja pengalamannya juga, tapi umurnya sudah mati, pian keluar darah menangis ke kawan. Pian anak belajar cara kayak apa jadi sukses, ada kawan lagi. Usahanya mati sudah. Dan anak belajar guru ilmu nak kayak banyak ada kawan lagi. Sidin sudah ada lagi. Ada lagi. Makanya kan ada obatnya nah itu, yang lainnya kau aja. Nah, itu maknanya tergantung kita juga. Jadi dua Rasulullah hadis tadi tergantung kita. Yang satunya tergantung kita juga. Kita hanya sedikitannya baca hadisnya, belum banyak keterangan, lambat habis kitabnya nih karena isinya 2000 hadis. Orang tuan guru sana apa kitabnya nih, yang dihafalin 2000 hadis jumlahnya. Apalah jangan kada mengamalkan apa juga sama aja kayak kita baca aja. Cuma itu bang jadi makna hibuh lalu orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'arata an tazkura uyuba ghairika fazkur uyuba nafsika. Apabila engkau menghendaki mengisah
kekurangan orang lain, coba periksa dulu kekurangan dirimu. Lawahu Rafi'i, Imam Rafi'i. Suatu saat bisa surangan kita kalau mahaya nanti ingatakan kekurangan kawan, akhirnya dahulu. Coba bang periksa kekurangan seorang berapa, kekurangan kawan berapa. Kekurangan kawan itu kadang sauting ya, kekurangan seorang 10. Cuma 10 ini tarandem, ada kelihatan, nang sauting nang kelihatan. Bahaya apa jadinya? Akhirnya kita kada menghormati lagi kawan itu karena kesalahan sedikit. Kesalahan seorang lebih banyak daripada kesalahan kawan. Kehabisannya kawan kita tadi. Kada hendak lagi kawan. Nah kayak itu. Bahasa orang aku tak lupa sudah. Nah itu. Ada lagi dia membuka hati. Nah ini kesalahan di dalam hidup, prinsip orang mukmin kada kayak itu. Prinsip orang mukmin di dalam hidup ini kepada kawan sesama muslim, apabila keluarga, apalagi kita majelis tidak ada kata terluka. Apabila ada kata terluka tersinggung itu bukan orang mukmin. Ada ikhlas di waktu hendak mengaji, cari kemuliaan dia gawian kalau bisa terluka. Yang ada dapat. Nah ini diingatkan karena itu. Jadi kan bisa kita memutus hubungan antara kawan selama kita mukmin. Nah, cirinya itu begitu kita kawan salah kita apa salah biasa. Kita pun bisa salah kawan, orang pun bisa biasa. Tapi apabila permasalahan makna pribadi, makna dari orang mukmin itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Artinya kada bisa terulang ke lubang yang sama. Orang mukmin harusnya ada kita ulang, tetapi hubungan orang banyak tidak ada kata terluka atau ada daya kata tersinggung, ada daya apa. Pariksa ya awalnya pasti lain karena Allah. Ada kawal juga diulah kawal penyinggungan ngalihi. Nah di kawalnya mesti ya kita tak salah tersinggungannya. Kita ini bisa tak salah karena ini kan manusia. Malih kalau tanya. Nah banyak aja. Kalau orang ada tersinggung juga, apa itu nih? Nah ini maknanya apabila engkau menghendaki bahwa menyebut akan kesalahan kekurangan orang lain, coba periksa dahulu dirimu pun punya kekurangan supaya kamu menghargai orang yang kamu anggap kurang itu. Belum tentu orang yang kurang itu lebih kurang daripada kamu. Mungkin kamu lebih kurang daripada dia. Cuma tak tutup oleh dirimu yang menutupnya. Nah ini diingat wujud-wujud di majelis di apa selama di dalamnya agama kita kada boleh kata ada terluka, ada tersinggung, tak kada boleh. Teruskan yang baik, teruskan selama di dalamnya baik. Tidak usah dengar perkataan orang dan seharusnya ada maknanya kan agama. Ijarat ahibakallah faqdid dunya idza tahibakan nas famakana indaka min fudil fa'bidhu ilaihi. Lawal khatib an binni hiras mursalah. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah sayang kepadamu, maka jangan dimasukkan ke dalam dirimu masalah dunia. Masalah selain Allah tuh jangan dimasukkan di hati. Jadi kita tuh sampai ya rasa-rasa kalau Allah Ta'ala kada terpisah-pisah. Tanda bahwa Allah sayang kita. Di waktu apa aja kita. Nah itu nampak dalam sedikit masalah yang selain Allah ada dibuat.
masuk batang tubuh, ruh, hati, dan sir. Itu lain Allah Ta'ala. Nah ini gawiannya. Badan kita ini, tubuh kita, nah, di dalamnya ada hati, nah, di dalamnya ada ruh, dalamnya ada sir. Allah maulah nih, dia kayak berjanjang-janjang martabat akal dan ilmu. Ada memikirkan ini urusan kita, lainnya itu urusannya panakan batang tubuh, panakan hati, panakan ruh, panakan sir. La ilaha illallah, tiada mawujud kecuali Allah. Ada hendak sayangan pahala, ada juga takutan bisa. Dan Allah Ta'ala kayak itu nih. Karena itu dunia juga masuk di dalam makna selain Allah. Malihnya itu jalannya rata-rata melewati hadis kursi ini. Itu awalnya dahulu taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ma faratu alaihi. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada aku ya Allah seumpama nangko perbuatan kepada hambaku. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mengerjakan sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepada hamba itu. Maka cintanya Allah lalu dikenalkanlah oleh Allah rahasia jabnya. Nah itu. Itulah makna sambungannya itu. Ija ahbabtu kuntu sam'ahu kuntu basarahu. Nah itu. Untuk lisanahu, untuk yadahu, untuk rijlahu, untuk qalbahu. Ini dikenalkanlah di dalam hati, di dalam pandangan penglihat, dalam tangan, di dalam kaki. Rahasia zat Allah itu. Lalu ada pernah lagi lupa. Itulah makna pabd di dunia. Apabila menghendaki Allah mencintai, apabila kamu menghendaki bahwa kamu dicintai oleh orang banyak, apa yang ada di sisimu daripada yang lebih berikan kepada mereka. Hendak supaya dicintai orang banyak, apa caranya? Apa yang lebih berikan ke orang? Mananya ya sama ya orang, karena dapat kelebihannya. Ada mungkin orang dapat lebihan sarik sekalinya, ada mungkin masalah dunianya neta. Supaya manusia nih senang ke kita, nang lebih. Artinya kita berbuat kebaikan dengan makna nang lebih daripada hidup kita. Apabila ada dua orang yang saling, itu ada salingnya juga. Lebihan duit, bagi duit ke orang lain, pasti senang orang diberi duit. Mau diberi duit menampar total lagu juga. Akankah itu makna hadis Rasulullah? Secara makna pada basyariahnya ini, basyariahnya selesai masalah. Alimah idza arada ini itu sambungannya ijastai qazra. Kesimpulannya bahwa ternyata hidup ini sangat panjang dan ia bisa berubah. Tidak ada yang selamat selama orang memandang hari orang lain. Punyalah keyakinan diri kita sendiri kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama. Lihatlah diri kita sebelum melihat orang lain. Pandanglah orang lain itu saudara kita dalam makna sesama Islam dan mukmin lebih daripada kita di dalam martabat kebaikan. Pandanglah diri kita di dalam martabat salah dan kekurangan banyak pada orang lain. Insyaallah mengamalkan ini mati beriman. Jadi mati beriman aja mamal itu sugih aja dua hidup dah. Ada sugih itu karena ada bahasa orang tak ganjal di hati, di diri tak ada ganjalan. Sedang ada berusaha macam-macam, ada mujib hasil diganjal jiwa seorang mungkin ganjal. Nah ini aja sekadar kita
pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana, penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya, Anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.